besar 1, kelompok kecil 2 akan memaparkan materi prioritas nasional ke-15, reformasi birokrasi. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Dari yang pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diva Eka Bintang, asal dari Bandung, penempatan lapas kelas 2 Warung Kiara. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Reja Bunyamin, asal dari kota Kabupaten Cianjur, penempatan lapas kelas 2A Warung Kiara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irma Iriani dari Kuningan, asal penempatan di lapas kelas 2A Warung Kiara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saputra Anung Kusuma, asal dari Bogor, penempatan lapas 2A Warung Kiara. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agung Rakim, asal dari Kabupaten Bandung, penempatan lapas kelas 2 Warung Kiara. Terima kasih. Latar belakang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas strategis dalam pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks globalisasi dan dinamika persaingan antar negara, kualitas birokrasi menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing suatu negara, terutama dalam menarik investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan ekonomi. Secara global, tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak publik, negara-negara dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut melalui birokrasi yang responsif, inovatif, dan bebas dari praktik korupsi. Dalam hal ini, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindih regulasi, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta praktik korupsi dan nepotisme yang belum sepenuhnya teratasi. Prioritas nasional ke-15 tentang reformasi birokrasi hadir sebagai untuk menjawab tantangan tersebut melalui transformasi sistem pemerintahan, termasuk penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Reformasi ini juga sejalan dengan agenda global seperti peningkatan indeks persepsi korupsi yang menjadi indikator penting dalam menilai kinerja birokrasi suatu negara. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi kebutuhan internal, tetapi juga bagian dari strategi Indonesia dalam menghadapi isu global dan meningkatkan posisi di kancah internasional. Baik, terima kasih Saudara Reza yang telah menjelaskan tentang pendahuluan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengertian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah proses perubahan besar dalam sistem pemerintahan untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi ini dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional Indonesia. Kemudian ada tujuan reformasi birokrasi, terdiri dari mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, atau good governance, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, lalu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu ada fokus utama reformasi birokrasi, yaitu penataan kelembagaan, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan akuntabilitas, kelima pengawasan, lalu pelayanan publik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Irma Iriani. Analisis isu global dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tekanan dan standar global. Dalam era digital dan keterbukaan informasi,
birokrasi dituntut untuk lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, terdapat beberapa isu utama yang masih menjadi hambatan. Yang pertama, kompleksitas regulasi atau over-regulation. Banyak aturan yang tumpang tindih memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan efisiensi. Secara global, negara dengan regulasi sederhana cenderung lebih kompetitif dan investasi. Yang kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan belum merata, masih ditemukan birokrasi yang lambat, tidak responsif, dan kurang berbasis teknologi. Yang ketiga, korupsi dan minimnya akuntabilitas. Meski ada kemajuan, praktik korupsi masih menjadi perhatian global yang berdampak pada kepercayaan publik dan investor. Yang keempat, keterbatasan digital birokrasi. Transformasi digital belum rata, menyebabkan kesenjangan layanan antar daerah dan lemahnya integritas sistem. Yang terakhir yaitu kualitas SDM aparatur. Kompetensi ASN belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan global, terutama dalam hal inovasi, teknologi, dan pelayanan berbasis kinerja. Baik, di slide ini kami menyajikan sebuah tabel tentang alternatif pemecahan masalah terkait reformasi birokrasi, yang dimana formatnya ada permasalahan, akar permasalahan, dampak, dan juga alternatif solusi. Permasalahan yang pertama adalah kualitas pelayanan publik yang belum optimal, yang dimana akar permasalahannya adalah budaya kerja atau mindset ASN yang masih bersifat feodal dan berorientasi pada proses bukan hasil, sehingga dampaknya kepuasan masyarakat rendah dan juga biaya pengurusan layanan menjadi mahal dan lambat. Kemudian, alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah penerapan sistem digital melayani atau e-government yang terintegrasi secara nasional untuk meminimalkan tatap muka. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah tumpang tindih regulasi dan kelembagaan, yang dimana akar permasalahannya adalah struktur organisasi yang terlalu gemuk dan ego sektoral antar kementerian atau lembaga, atau disebut juga silo mentality. Dampaknya adalah inefisiensi atau pemborosan anggaran, kebijakan yang saling bertabrakan sehingga menghambat investasi. Kemudian alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan akselerasi penyederhanaan birokrasi atau delayering dan penguatan sistem kerja kolaboratif lintas instansi. Kemudian permasalahan yang ketiga ada kesenjangan kompetensi ASN, yang dimana akar permasalahannya adalah sistem rekrutmen dan pengembangan karir yang belum sepenuhnya berbasis merit system, yang dimana dampaknya penempatan pegawai tidak sesuai keahlian atau mismatch dan lambatnya adaptasi terhadap teknologi. Kemudian alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah transformasi manajemen talenta atau talent management dan upskilling berkala pada literasi digital dan kepemimpinan. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah data pemerintah yang terfragmentasi atau terpecah-pecah, yang dimana akar permasalahannya adalah belum optimalnya integrasi data antar lembaga atau data masih tersebar di ribuan aplikasi berbeda. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah pengambilan keputusan tidak akurat dan bantuan sosial sering salah sasaran. Alternatif atau solusi yang bisa dilakukan adalah percepatan satu data Indonesia melalui penguatan infrastruktur Pusat Data Nasional atau PDN. Terima kasih. Kesimpulan, reformasi birokrasi dalam prioritas nasional ke-15 merupakan langkah krusial bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Birokrasi yang efektif, transparan, dan adaptif tidak hanya menjadi kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional. Reformasi birokrasi dalam prioritas nasional ke-15 merupakan transformasi fundamental menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, kompeten,
dan lincah guna meningkatkan daya saing nasional serta kepercayaan publik di era disrupsi. Meskipun menghadapi tantangan berat seperti tumpang tindih regulasi, rendahnya kualitas pelayanan, praktik korupsi, serta fragmentasi data, reformasi ini bertujuan menjawab isu global melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kualitas SDM aparatur berbasis sistem merit. Implementasi strategi seperti sistem digital melayani, talent management, dan penguatan infrastruktur satu data Indonesia menjadi kunci untuk menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.